Puji Tuhan, ya. Hari ini saya akan melanjutkan serial khotbah ya yang ada di gereja kita, Saudara, yaitu Living in Abundant Life. Saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang ingin kita bukan hanya hidup, tapi Dia juga ingin kita hidup di dalam segala kelimpahan. Amin, Saudara. Ya, Dia bukan cuma ingin kita hidup, banyak orang yang hidup tapi seperti tidak hidup, Saudara. Tapi Dia ingin kita hidup, tapi bukan cuma hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Saudara, hari ini saya akan bawa satu tema, yaitu rahasia bagaimana kita bisa memiliki hidup, tapi bukan sekedar hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Bagian keduanya adalah dari kesadaran akan pengampunan Tuhan yang sepenuhnya. Ya, kesadaran akan pengampunan dosa yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Nah, saya percaya ini adalah satu dasar, ya. Ini satu hal yang sangat penting buat hidup kita untuk kita mengerti ini, Saudara. Karena apa, Saudara? Kalau kita tidak mengerti ini, Saudara, kita tidak memahami tentang pengampunan dosa, ya. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa pengampunan dosa itu adalah ibu daripada segala berkat. Jadi kalau kita tidak memahami, ya, berita tentang pengampunan dosa, maka hidup kita itu seperti berkat-berkat yang lain itu seperti mampet, Saudara. Ya, pengampunan dosa itu adalah ibu daripada segala berkat. Karena dia ibu berarti dia akan melahirkan berkat-berkat yang lain di dalam hidup ini. Karena itu pengampunan dosa itu sangat penting, Saudara. Itu sangat fundamental dalam perjalanan kita ikut Tuhan, Saudara. Ya. Nah, kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita orang Kristen, anak-anak Tuhan itu hidup dikuasai oleh rasa bersalah. Rasa bersalah itu tidak kelihatan, Saudara. Tapi rasa bersalah itu membunuh, Saudara. Ada orang yang hidup dikendalikan oleh rasa bersalahnya. Ya, rasa bersalah itu akan melahirkan, ya, banyak hal buruk di dalam hidup ini, Saudara. Nah, saya akan kembali ke sini dulu karena beberapa minggu ini saya selalu pakai diagram ini untuk menjelaskan, ya, siapa hidup kita. Manusia itu terdiri dari 3 bagian utama ini, Saudara. Yang pertama adalah roh, jiwa, dan tubuh. Ya, suka atau tidak suka, setiap kita manusia pasti punya 3 bagian ini, Saudara. Ya, kita adalah manusia roh, kita punya jiwa, dan kita tinggal dalam tubuh. Waktu kita waktu Adam itu jatuh dalam dosa, maka manusia rohnya dia itu terputus hubungan dengan Tuhan. Dia menjauh dari Tuhan. Ya, sehingga setiap orang yang lahir dari Adam mewarisi rohnya Adam, Saudara. Kita tidak berdosa karena perbuatan kita, tapi karena kita lahir dari keturunan Adam, akhirnya kita jadi orang berdosa. Karena kita orang berdosa, maka kita berbuat dosa. Maka Yesus datang ke dunia sebagai manusia, Allah menjadi manusia, dan naik di atas kayu salib, Saudara, sebagai manusia. Dia mati di atas kayu salib sebagai manusia, dia dikuburkan sebagai manusia, dia dibangkitkan sebagai manusia baru, dan kita yang percaya, Saudara, kita juga dijadikan baru ketika kita percaya kepada Dia. Amin, Saudara. Yang dijadikan baru mananya? Di dalam roh. Tapi jiwa dan tubuh ini masih pertempuran. Pertempuran kita setiap hari, Saudara. Ya. Nah, rasa bersalah itu di mana? Di jiwa. Rasa bersalah itu di jiwa. Saudara, rasa bersalah, banyak orang hidup dalam rasa bersalah. Ya, rasa bersalah itu membunuh, Saudara. Rasa bersalah itu buat orang menjadi stres, akhirnya dia tidak bisa maksimal, dia menjadi lumpuh rohani, Saudara. Banyak hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, nanti saya akan bawa kita lebih dalam lagi. Pertama kali rasa bersalah itu ada di dunia kapan, Saudara? Kapan? Di Taman Eden. Di Taman Eden rasa bersalah muncul. Kapan itu muncul? Waktu manusia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, ingat bukan pohon pengetahuan baik, bukan pohon pengetahuan jahat loh, Saudara. Baik dan jahat. Jadi manusia itu sebenarnya tidak ditentukan untuk hidup dari baik dan jahat. Manusia itu ditentukan untuk hidup dari pohon kehidupan, yaitu Yesus sebenarnya rancangan Tuhan. Tapi karena begitu dia makan pohon baik dan pengetahuan baik dan jahat, dia mulai tahu baik dan jahat, dia mulai lihat dirinya. Dan dia mulai temukan ternyata dalam dirinya ada yang tidak baik. Disitulah rasa bersalah itu muncul. Disitulah dia merasa tidak layak datang sama Tuhan. Disitulah dia merasa, waduh, aku layak dihukum, aku tidak bisa datang sama Tuhan, aku tidak bisa
bergaul lagi dengan Tuhan. Dan akibatnya apa? Mulai masuk yang namanya ketakutan. Ya, mulai masuk dari ketakutan meningkat jadi stres, stres jadi depresi. Dari depresi jadi apa saudara? Akhirnya kalau saudara lihat di diagram ini, rasa bersalah meningkat jadi stres, stres. Nah, pertama rasa bersalah, takut, stres, depresi. Akhirnya seluruh area yang di luar ini ngalamin, ya bisa sakit. Pokoknya manusia itu sering fokus apa yang ada di luar, yang kelihatan saudara. Tapi sebenarnya akarnya di sini, di jiwa. Makanya banyak lahirlah psikologi, semua berbicara di sini saudara. Sebelum orang itu ngalami sesuatu yang buruk dalam hidupnya, biasanya dimulai dari apa yang ada dalam jiwanya. Ya, dunia psikologi bisa tahu, ya akarnya adalah pertama sebelum mengalami hal yang buruk, mesti ada depresi dulu. Depresi dicari lagi, ada stres. Stres dicari lagi, ada ketakutan. Ketakutan dicari lagi, ternyata ada sebuah rasa bersalah dalam hidupnya yang belum beres saudara. Tapi dunia tidak bisa bereskan itu dengan kekuatannya. Tapi sebenarnya Alkitab kasih tahu kita jawabannya. Bahwa rasa bersalah itu diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Oleh karyanya dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Amin saudara. Makanya ketika kita bisa tahu kebenaran ini, saya percaya hidup saudara, engkau akan diubahkan. Di luar hidup saudara akan berubah. Tapi bukan diubah luarnya, tapi dari dalamnya saudara. Jiwa saudara mulai dirubah. Kalau roh kita lahir baru, udah aman. Roh kita tidak perlu diganggu gugat. Itu aman saudara, itu tempat kediaman Tuhan. Tapi peperangan kita hari ini di jiwa. Nah saya akan bawa kita bagaimana besarnya, dahsyatnya kuasa pengampunan dosa kalau kita tahu itu saudara. Di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-10, saya akan mulai dari sini. Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang pertama. Hari ini saya juga agak sedikit mengajar saudara, makanya saya butuh kita agak sedikit perhatian saudara. Karena kalau saudara salah tangkap, saudara bisa salah mengerti saudara. Ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja, katakan bayangan. Bayangan itu artinya apa? Artinya ada aslinya, betul? Kalau saudara jam 5 sore, jam 3 sore, saudara berdiri di luar, di bawah matahari pasti akan melahirkan bayangan, betul? Tapi bayangan itu bukan saudara, bayangan itu menunjukkan kalau ada yang aslinya. Betul ya saudara? Saudara mau suka bayangannya atau yang aslinya? Saudara mau makan ayam goreng bayangannya atau aslinya? Aslinya, betul? Nah, dikatakan hukum Taurat itu hanya bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin, katakan tidak mungkin, menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Kenapa tidak mungkin? Ayat yang kedua. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Jadi dalam hukum Taurat, setiap tahun orang Israel itu punya sebuah liturgi ibadah, mereka harus bawa korban ke bait Allah. Untuk apa? Untuk mereka diampuni. Ya, waktu domba itu dipotong, darahnya untuk mengampuni dosa mereka. Tapi itu cuma setahun sekali, jadi setiap tahun mereka harus lakukan. Jadi kenapa tidak mungkin? Karena itu mesti terus diulang-ulang. Sehingga mereka selalu akan ada kesadaran akan setelah mereka disucikan, aduh aku aman. Tapi abis ini aku jalan lagi, mulai tabung dosa lagi. Tabung dosa lagi, tabung dosa lagi, tabung dosa lagi. Sampai 1 tahun mereka harus kembali untuk menyucikan lagi. Jadi mereka tidak pernah punya rasa aman yang sesungguhnya. Karena setiap tahun mereka harus kembali mempersembahkan korban, ya, sehingga mereka tidak bisa punya, mereka selalu sadar akan dosa. Dikatakan kalau mungkin pasti mereka tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan 1 kali untuk selama-lamanya. Ya, ayat yang ketiga. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diingatkan akan adanya dosa. Diingatkan lagi, tahun depan harus balik, kalau tidak mati kamu.
Harus balik lagi, kalau tidak mati kamu, dosa kamu tidak diampuni. Ya, kalau tidak balik, mati kamu tidak diampuni. Jadi hubungan mereka dengan Tuhan itu tidak pernah ada dalam sebuah kepastian. Jadi selalu ada ketidakpastian karena mereka harus selalu kembali untuk memperbarui. Kembali kalau sampai lupa, bahaya hidup mereka. Nah bukan itu yang Tuhan mau saudara. Makanya Tuhan lakukan, coba kita lompat ke ayat yang ke-10. Kita akan belajar tentang pengampunan dosa yang Tuhan kerjakan buat kita. Dan karena kehendaknya, ini siapa? Bapa. Ya. Karena kehendak Bapa, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Katakan saya dikuduskan. Berapa kali? Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi bahasa Yunani itu bagus, ada perfect tense. Perfect tense itu artinya apa? Kita itu, apa yang dia lakukan cuma satu kali saja, dia tidak perlu ulang-ulang, tapi dampaknya itu untuk selama-lamanya. Ya, Yesus tidak perlu mati berulang-ulang, dia mati cuma satu kali. Tapi dampaknya itu untuk kita yang percaya, itu untuk selama-lamanya, tidak perlu diulang-ulang. Firman Tuhan katakan kita telah itu sudah atau belum? Berarti saudara kalau percaya sama Yesus, saudara orang kudus atau bukan? Orang kudus atau orang kudis? Orang kudus, betul? Siapa yang bilang? Bukan saya yang bilang. Firman Tuhan yang bilang. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Next, ayat yang berikutnya. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Jadi di dalam hukum Taurat itu sebenarnya mereka cuma ulang-ulang cuma untuk menutupi dosa sementara. Ya, ayat yang ke-12. Tetapi Yesus setelah dia mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kenapa Yesus duduk? Yesus tidak pernah capek, saudara. Dia tidak capek sehingga dia butuh duduk. Kenapa dia duduk? Karena pekerjaannya untuk menebus dosa saudara dan saya sudah selesai dan tidak perlu diulang-ulang. Amin, saudara. Amin. Next. Ayat 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, korban Yesus, ia telah menyempurnakan, sekali lagi bukan cuma menguduskan, dia menyempurnakan. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Mereka yang tadi di ayat 10 apa? Dia menguduskan. Tapi di ayat 14 ditambahi lagi, bukan cuma dikuduskan, tapi juga disempurnakan. Untuk berapa lama? Selama-lamanya oleh pengorbanan. Satu kali kematian Yesus, dia menguduskan kita selama-lamanya dan dia juga menyempurnakan kita untuk berapa lama? Selama-lamanya. Saya mau tanya sama saudara, dari kalimat ini, kata ia telah menyempurnakan, berarti saudara dan saya yang percaya sama Yesus sudah sempurna belum? Terus bagaimana dengan ayat yang berkata, Yesus berkata, engkau harus sempurna sama seperti Bapamu di surga yang sempurna. Udah terjadi belum? Ayat ini bilang apa? Oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang siapa? Mereka itu siapa? Saudara dan saya, betul? Berarti saudara dan saya sudah dikuduskan belum? Sudah disempurnakan belum? Tuh, ayat ini bingung ya. Saya kayaknya belum sempurna, saya masih banyak gagalnya. Saya tadi masih sering emosian, saya masih sering, lihat bisa muka asam dengan orang. Saya masih kadang-kadang, masih tidak bisa. Loh, sempurnanya di mana? Begini saudara, saya akan jelaskan. Di mata Bapa di sorga, Bapa hari ini melihat saudara kudus dan sempurna. Amin saudara, ini yang harus kita pegang. Tetapi di dalam hidup ini, ketika kita menyadari, aku sudah dikuduskan, aku sudah disempurnakan, maka kita mulai praktekkan itu dalam perilaku hidup kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan dan disempurnakan oleh karya Kristus. Amin saudara? Amin? Amin?
Ya, sehingga kita tahu siapa diri kita hari ini. Aku orang yang telah dikuduskan, aku telah disempurnakan oleh darah Yesus. Bagaimana dia sempurnakan kita, saudara? Dan tentang hal itu Roh Kudus, dari sini kita bisa lihat Tritunggal. Tadi kehendak Bapa, Yesus yang lakukan, Roh Kudus menjadi saksi. Ya, Roh Kudus memberikan kesaksian kepada kita. Kapan itu, saudara? Kenapa dia jadi saksi? Karena kita kan tidak ada di peristiwa penyalipan. Tapi dia kan ada, dia Allah sendiri. Tapi hari ini Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dia kasih tahu, kamu udah disempurnakan loh. Kamu ini udah dikuduskan. Waktu firman Tuhan diberitakan, di sini tidak mungkin. Tapi Roh Kudus bicara, kamu udah disempurnakan sama Tuhan. Kamu sudah dikuduskan. Dalam hati saudara ada damai sejahtera. Terima itu, saudara. Kadang-kadang kita belum bisa mengerti dengan ini. Tapi waktu hati saudara damai sejahtera, terima dulu. Nanti pelan-pelan Tuhan akan bicara untuk membuat pikiran saudara terbuka. Sampai itu menjadi clear, terang dalam pikiran saudara. Amin, saudara. Roh Kudus akan bicara. Roh Kudus jadi saksi kepada kita. Next. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan naruh hukumku. Maksudnya apa? Dia bukan taruh hukumnya dalam bentuk tertulis. Dia kasih pindah Alkitab dalam hati kita. Bukan. Dia taruh Roh Kudus dalam hidup kita. Dia taruh pribadinya sendiri. Ya, dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat apa? Dosa-dosa dan ini yang bilang siapa? Tuhan. Aku tidak lagi ingat dosa-dosa mereka. Berarti kalau Tuhan tidak lagi ingat dosa-dosa yang mana? Dosa masa lalu, masa sekarang, atau masa akan datang? Saya mau tanya, waktu Yesus mati, sudah ada yang lahir? Ada yang lahir? Belum ada kan? Berarti semuanya masa akan datang. Ingat, kalau kita belajar, Tuhan itu adalah Tuhan yang di luar waktu. Kita ini dalam waktu, makanya kita semua dalam bab kronologis. Tuhan itu di luar waktu. Dia itu Alfa dan Omega. Ya, waktu dia mati, dia bukan hanya mati untuk orang pada waktu itu. Dia sudah lihat saudara hari ini. Yang duduk di kursi hari ini tahun 2023. Dia tahu hidup saudara. Dia tahu masa depan saudara. Amin. Menurut saudara kira-kira Tuhan malah tahu tidak? Dia tahu tidak apa yang akan terjadi dalam hidup saudara 1 hari ke depan? Dia tahu tidak 1 tahun lagi apa yang akan terjadi dalam hidup saudara? Dia tahu tidak? Dia tahu, saudara. Dia tahu kegagalan saudara yang akan saudara lakukan minggu depan, tahu? Tahu, dia tahu semuanya. Dia tahu saudara masih akan khawatir di masa depanmu. Dia tahu saudara masih akan seringkali masih bimbang. Saudara tahu kekhawatiran itu dosa paling besar loh, saudara. Kekhawatiran itu dosa paling besar loh, saudara. Dia tahu tidak saudara masih akan khawatir mungkin minggu depan, tahun depan. Tahu tidak? Dia tahu di dalam kemahatauannya dia ambil, saudara. Dan dia taruh dalam tubuh Yesus 2000 tahun yang lalu. Aku tidak akan ingat-ingat lagi segala dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Ini yang firman Tuhan katakan. Untuk apa? Dia kasih kita kepastian. Dia kasih kita kepastian. Supaya apa? Supaya kita tahu dan tahu bahwa Tuhan tahu hidup kita. Supaya kita tidak pernah takut untuk datang pada Dia. Dia selalu ada buat kita. Karena kalau kita takut datang sama Tuhan, saudara, bahaya, saudara. Kalau kita pikir kita harus benar dulu baru datang sama Tuhan, kita tidak pernah akan bisa, saudara. Dan Tuhan ampuni dosa kita bukan berdasarkan ingatan kita akan dosa-dosa kita. Jadi apabila itu semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Kita perhatikan ini ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ini siapa? Yesus. Ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala. Ayat ini artinya apa? Gini, saudara. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, maksudnya apa hidup di dalam terang? Ya, hidup dalam terang itu bukan bicara tentang ketika kita berbuat, bukan bicara tentang perbuatan. Hidup di dalam itu bicara tentang sebuah lokasi. Contoh hari ini, saudara duduk di mana? Saya duduk dalam gereja. Saudara duduk di dalam gereja. Saudara ada di dalam gereja. Itu bicara tentang posisi dan lokasi. Ya,
Nanti siang saudara keluar dari gereja, saudara tidak ada lagi di dalam gereja. Ini bicara tentang posisi, bukan perbuatan. Hidup di dalam terang itu bicara waktu kita lahir baru, kita percaya kepada Yesus, kita tidak lagi ada di dalam Adam. Kita tidak lagi ada dalam kegelapan. Tapi kita dipindahkan dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara, hari ini orang percaya tidak lagi di dalam kegelapan. Engkau punya status, engkau punya posisi, engkau hari ini ada di dalam terang. Amin saudara. Kalau engkau ada di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang. Makanya kalau engkau belum lahir baru, firman Tuhan ini tidak berlaku buat saudara. Lahir baru itu apa? Bukan baptisan. Lahir baru itu apa? Bukan sekadar duduk di gereja. Lahir baru itu adalah ketika engkau sadar, engkau perlu Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu. Engkau bilang sama Tuhan, kalau ada yang belum yakin kau lahir baru atau belum, nanti pulang saya mau doakan saudara. Saudara pulang dari tempat ini harus punya sebuah kepastian, aku sudah lahir baru. Karena kalau saudara belum lahir baru, ayat ini tidak berlaku buat saudara. Ayat ini berkata, kalau kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang, makanya kita ini sebagai saudara seiman. Kenapa bisa katakan saudara seiman? Karena kita punya satu Bapa yang sama. Kita ini dipersatukan dengan Roh Kudus dan darah Yesus. Kita saudara, satu darah Yesus. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala, kata menyucikan, makanya bahasa Yunani itu bagus saudara. Ada di penjelasan dia tuh present continuous tense, artinya dia tuh bukan cuma satu kali, tapi dia terus berlangsung terus menerus. Artinya kata menyucikan itu bukan, oh ya sudah ya 2000 tahun yang lalu udah satu kali. Tapi darah Yesus itu terus menerus membasuh kita, kita sadar atau tidak sadar. Saudara tidak perlu minta, Tuhan darahmu bersihkan dosaku ya. Tidak perlu saudara. Tapi darah Yesus itu akan menyucikan kita setiap saat, setiap detik. Sadar atau tidak sadar. Tapi kalau kita tidak sadar, itu tidak ada faedahnya buat kita. Makanya yang memerdekakan kita itu bukan kebenaran. Kebenaran yang engkau ketahui itu yang akan memerdekakan hidupmu. Maka kalau saudara datang ke gereja, buka pikiran, buka hati sungguh-sungguh supaya engkau dapatkan pewahyuan. Karena kalau engkau cuma duduk dan tidak sungguh-sungguh buka hati, engkau tidak dapat apa-apa. Buat apa saudara buang waktu? Lebih baik tidur di rumah. Betul? Datang minta Tuhan, aku mau bawa pikiranku. Bukan bawa rohku, roh kita udah aman saudara. Bawa pikiran kita supaya kita boleh dapat metanoia. Nah, saudara tahu darah Yesus itu terus menerus membasuh kita. Bahkan mungkin saudara saat ini sedang pikir, aduh beta ngantuk, ini pendeta ngomong apa nih? Tuhan sudah ampuni dosa saudara. Bahkan hari ini mungkin saudara sedang pikirannya negatif, ya kan? Tuhan sudah ampuni dosa saudara. Saudara tidak perlu minta ampun, darahnya sudah menyucikan. Amin saudara. Nah, roh kita itu sudah sempurna. Tapi dalam jiwa kita masih bisa berbuat dosa. Khawatir itu dosa, saudara. Di tubuh kita masih bisa berbuat dosa. Tapi tahukah saudara, darah Yesus itu tidak pernah stop untuk membasuh saudara 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Amin saudara, amin. Itu yang Tuhan mau berikan kita sebuah kepastian. Aku melihat engkau bukan cuma dikuduskan, engkau juga sudah disempurnakan. Amin saudara, itu yang Tuhan mau kasih pesan buat kita. Nah terus, tapi bagaimana dengan ayat ini? Mungkin dalam pikiran saudara, 1 Yohanes 1 ayat 9, kita kembali ke tadi. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan
adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala. Coba saudara, kita sudah sering baca ayat ini. Kalau menurut ayat ini kira-kira kita diampuni itu berdasarkan apa? Jika kita mengaku, jadi kalau kita tidak mengaku dosa, diampuni tidak? Saudara, saya akan jelaskan ya. Memang ayatnya bilang jika kita mengaku dosa kita. Kata jika itu sebuah syarat. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari konsekuensinya. Kalau kita tidak mengaku dosa kita, berarti dia tidak akan. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira dalam hidup saudara, semua dosa-dosa saudara sudah akui? Sudah akui semua? Ada yang lupa tidak? Kalau kita lupa mengaku, kira-kira diampuni tidak? Loh, kalau ayat ini kan, jika kita mengaku dosa kita, maka kita akan diampuni. Kalau kita lupa mengaku, berarti kita tidak akan. Nah, bahaya dong hidup kita, saudara. Jujur, ada yang sudah mengaku dosanya setiap hari. Kalau malam tidur, Tuhan tadi pagi saya khawatir, Tuhan saya berdosa ampuni saya, Tuhan tadi pagi saya pikiran negatif, Tuhan tadi pagi. Ada setiap hari kita mengaku dosa kita detail? Ada? Ada? Tidak, bukan? Dulu ayat ini begitu menakutkan, saudara. Sebelum saya tahu kebenarannya. Ayat ini selalu buat kita dalam sebuah ketidakpastian. Gini, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu ditentukan dari kekuatan kita untuk selalu mengaku dosa kita. Kalau kita lupa mengaku, berarti kita dalam bahaya. Hubungan dengan Tuhan itu seperti sambung putus. Ada yang sedang bangun hubungan di tempat ini? Suka kalau hubungannya putus sambung terus? Ada yang lagi pacaran? Kalau saudara lagi pacaran, kira-kira saudara mau sebuah kepastian atau sebuah ketidakpastian? Saya percaya setiap orang butuh kepastian, betul? Tidak ada yang butuh, tidak ada yang cari ketidakpastian. Semua pasti butuh kepastian. Bayangkan, saudara, untuk hubungan yang ada di bumi saja kita butuh kepastian. Apalagi dengan kita yang dengan Tuhan yang menciptakan hidup kita. Kalau kita ada dalam sebuah ketidakpastian, betapa berbahayanya hidup saudara dan saya. Nah, saya akan jelaskan ayat ini supaya kita mengerti konteksnya. Kalau kita baca sebuah surat, kita harus tahu ini ditujukan buat siapa, betul? Tidak semua ayat firman Tuhan itu bisa kita telan mentah-mentah untuk kita. Saya akan jelaskan dari ayat pertama. Ayo kita sama-sama belajar, saudara ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Ini kata Yohanes nih, dia bilang. Apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat dengan mata kami, apa yang telah kami saksikan, apa yang telah kami raba dengan tangan kami. Dia bicara tentang siapa? Dia lihat, dia dengar, dia raba. Siapa itu? Yesus. Ya, Yesus. Yohanes bilang tentang Yesus, tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, kamu ini siapa, saudara? Ini penting, kamu ini siapa? Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal. Yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Bicara tentang siapa ini? Yesus. Yohanes sedang tulis, ya, bicara tentang Yesus. Next, ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan. Saya perhatikan supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Berarti mereka udah ada persekutuan belum dengan Yohanes? Berarti mereka udah lahir baru belum? Belum. Yohanes 1 Yohanes pasal yang pertama itu ditujukan untuk orang-orang yang belum lahir baru. Karena apa? Pada waktu Yohanes menulis itu ada pengajaran gnostik yang berkata, Tuhan itu tidak ada, tidak ada itu dosa, ngapain susah-susah, percaya, tidak ada dosa, semua itu baik kok, pokoknya berbuat baik aja semua itu baik. Waktu itu pengajaran sesat seperti itu, saudara. Makanya Yohanes menulis ini, ayo kamu percaya, kami udah lihat nih dengan mata kami udah dengar tentang dia, kami udah pegang, aku tidur di dadanya dia. Dia real, dia bawa kasih hidup yang kekal, supaya apa? Supaya kamu pun juga lahir baru sama seperti kami, kamu bisa punya persekutuan dengan kami. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ya, kalau satu orang diselamatkan, surga bersukacita. Amin, saudara.
Next terus. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Ini orang Kristen KTP, saudara. Ya, bukan sungguh-sungguh lahir baru. Tapi jika kita hidup dalam terang, tadi kita udah bahas ini, saudara ya. Kita hidup dalam terang sama seperti Dia dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ini loh yang mau Yohanes katakan. Pengajaran, tidak ada itu dosa, tidak ada itu dosa. Yohanes bilang, kalau kita bilang kita tidak berdosa, maka kita tipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam kita. Baru muncul ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 bilang apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini bicara tentang apa? Orang-orang yang belum lahir baru, mereka belum kenal Tuhan. Ayo percaya sama Tuhan. Kalau engkau percaya sama Tuhan, semua dosamu diampuni sama Tuhan. Amin, saudara. Ini bukan bicara buat kita orang lahir baru. Oh, kalau kita tidak minta ampun, pasti nanti Tuhan tidak ampuni kita. Oh, kalau kita tidak mengaku dosa kita, nanti Tuhan tidak ampuni kita. Tidak, saudara, ini bukan ayat buat kita orang lahir baru. Karena kita diampuni, bukan berdasarkan kita terus minta ampun sama Dia. Karena kita diampuni oleh darahnya yang terus menerus setiap detik, setiap saat terus membasuh hidup saudara dan saya. Amin. Terus kalau kita gagal, kita berdosa, perlu tidak kita mengaku? Kita perlu mengaku, tapi bukan supaya kita diampuni. Kita mengaku supaya kita sadar kita gagal, kita salah. Kata mengaku di sini homologeo. Kata homo itu artinya sama, homo. Logeo dari kata logos, satu kata dengan Tuhan. Logos itu perkataan. Kita mesti satu kata dengan Tuhan. Apa kata Tuhan tentang dosa kita? Dosa kita udah diselesaikan di atas kayu salib oleh korban Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau kita gagal gimana? Tuhan, aku tahu aku salah, Tuhan. Aku mengaku, tapi aku tahu Engkau sudah ampuni segala dosaku. Amin. Waktu kita gagal, kita bilang sama Tuhan gimana? Tuhan, ampuni dosaku ya Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan aku Tuhan. Jangan lepaskan aku. Tuhan, Engkau marah tidak sama aku. Tuhan, Engkau sudah keluar dari aku atau tidak? Jangan seperti itu. Ya, kita datang pada Tuhan. Tuhan, aku tahu aku salah. Aku mengaku Tuhan. Tapi aku tahu bukan pengakuanku yang buat aku diampuni. Tapi oleh darah Yesus aku diampuni. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah menebus dan menghapus segala dosaku. Amin, saudara. Kalau kita seperti itu, kita punya kepastian tidak hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu Dia ada buat kita. Kadang-kadang kita bisa lupa mengaku. Kadang-kadang kita lupa minta ampun. Tapi darahnya terus membasuh dan menyucikan hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Nah, saya akan bawa kita lebih lagi. Kuasa daripada kesadaran akan pengampunan dosa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, saudara. Yesus pernah berkata dalam doa Bapa kami. Bapa kami di sorga. Ayo sama-sama. Bapa kami di sorga. Dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga. Apalagi? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Nah, stop di sini. Saya mau jelaskan bagian ini. Ada kata ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Saya mau tanya sama saudara, dari kata ini mana lebih dulu? Kita harus ngampuni dulu, baru Tuhan ampuni kita, atau Tuhan ampuni kita dulu, baru kita bisa ngampuni orang lain? Dari perkataan ini, ampunilah kesalahan kami Tuhan, sama seperti kami mengampuni kesalahan orang yang, berarti mana mesti lebih dulu? Kita mesti lebih dulu mengampuni, berarti kalau kita tidak ampuni orang, berarti Tuhan tidak ampuni, betul gak? Sebenarnya kita di tempat ini pernah sakit hati. Tidak ada ya? Sudah beres semua? Sudah beres? Ada yang belum ampuni? Kalau saudara belum ampuni, hati-hati saudara. Pastikan saudara tetap sehat saudara. Karena kalau saudara salah-salah belum ampuni, meninggal, berarti langsung masuk neraka saudara. Saya dulu khotbah, kalau kamu tidak ampuni, bahaya kamu. Kamu pasti masuk neraka. Wih, orang datang pada Tuhan dengan ketakutan, dengan rasa bersalah.
Dia mau ampuni tapi dia tidak bisa ampuni. Saudara tahu, Paulus dalam perjanjian baru menyingkapkan satu rahasia. Mari kita buka di dalam Efesus pasal 4. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling sebagaimana Allah di dalam Kristus telah. Saya tanya, dari kalimat ini mana lebih dulu? Kita ampuni orang supaya Tuhan ampuni kita, atau Tuhan udah ampuni kita, karena Tuhan ampuni kita buat kita bisa ampuni orang lain? Ayo, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus akan atau telah? Akan atau telah? Kalau telah itu sudah terjadi belum? Pelajaran bahasa Indonesia nih ya. Saudara, kok beda ya? Apa yang dikatakan Yesus kok beda ya sama Paulus? Tadi Yesus berkata, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang. Berarti kita duluan dong harus ngampuni, baru Bapa ampuni kita. Tapi kok Paulus beda ya? Paulus bilang apa? Kamu saling mengampuni ya. Karena apa? Allah telah mengampuni kamu. Ayo saya tunjukkan satu ayat lagi supaya jangan bilang Paulus salah tulis, saudara. Ayo, Kolose pasal yang ketiga ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti apa? Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah. Mana duluan? Tuhan ampuni kita dulu, baru kita ampuni orang, atau kita mesti ngampuni orang dulu, baru Tuhan ampuni kita? Mana duluan? Tuhan ampuni kita dulu. Ini kunci pengampunan. Saya tahu, kalau waktu kita ngalami disakiti, tidak mudah kita ngampuni orang lain. Tidak mudah, saudara. Memang tidak mudah. Tapi Tuhan bilang, tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Karena apa? Tuhan bilang gini, kamu tidak bisa, tapi aku bisa. Kalau kamu sadar akan pengampunan yang aku berikan dalam hidupmu, aku sudah mengampuni kamu, aku sudah menerima kamu, aku sudah menghapus segala dosamu. Tenggelamkan dirimu dalam kesadaran akan pengampunan itu. Tenggelamkan dirimu akan pengampunan yang Tuhan sudah berikan buat hidupmu. Dari kesadaran itulah engkau bisa ngampuni orang yang menyakiti hatimu. Kalau engkau terus disadarkan akan kasih dan pengampunan Tuhan dalam hidupmu, engkau bilang, Tuhan aku tidak mampu mengampuni dia Tuhan. Aku lihat mukanya aja, aduh. Baru lihat, mah langsung kambuh. Ada tempat ini, baru lihat, aduh, GERD langsung naik. Baru lihat langsung blank di mana-mana, saudara. Saudara tahu, saudara perlu terus minta kesadaran akan pengampunan Tuhan yang sempurna. Karena Tuhan bilang, kalau engkau sadar akan pengampunannya, disitulah engkau punya kemampuan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah. Amin, saudara. Jadi kita mengampuni itu bukan supaya kita diampuni sama Tuhan. Tapi kita ngampuni supaya apa? Supaya kita bisa nikmati apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau saudara hidup tidak bisa ngampuni, dikuasai oleh kepahitan, itu seperti ada tembok yang menutup hidup saudara. Saudara tidak bisa ngalamin kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Ada seperti selang yang mampet. Di Kota Kupang ini kan airnya kan banyak kapur, saudara ya. Kadang-kadang pipa itu sampai di dalamnya kapur semua. Kalau pipa sudah tersumbat, air tidak bisa ngalir. Susah, saudara. Sama seperti kalau kita tidak ngampuni. Aliran berkat Tuhan itu tidak pernah berhenti. Tapi karena pipanya tersumbat, itu tidak bisa kita alami dalam hidup ini. Begitu engkau lepaskan pengampunan, itu seperti pipa itu yang semua karat kapur itu dibuka itu semua, dan itu berkat itu mengalir dalam hidup saudara. Itulah kenapa kita mesti ngampuni. Kita mengampuni bukan supaya kita diampuni sama Tuhan. Kita mengampuni supaya kita bisa menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Amin, saudara. Saudara tahu bangsa Israel itu pernah ada dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Waktu Raja Nebukadnezar itu menyerang Yerusalem. Yerusalem itu dihancurkan dan kemudian orang-orang yang ada di Israel itu ditawan, dipindahkan
yaitu Daniel dan kawan-kawan itu, saudara, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka itu dibawa ke pembuangan yang ada di Babilonia. Dan di Israel itu kemudian lahirlah orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria itu apa? Orang-orang campuran, bukan lagi orang Israel murni. Mereka udah kawin-mawin jadi orang Samaria di tempat itu. Dan orang Israel yang asli itu ditawan ke Babilonia selama 70 tahun. Dan di akhir 70 tahun, pada waktu itu pemerintahan Raja Kores, ya, mereka ditawan dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Di pemerintahan Raja Kores itu dapat digerakkan Tuhan untuk kirim mereka pulang. Kirim orang Israel pulang karena sesuai nubuatan 70 tahun mereka dikembalikan. Dan waktu mereka pulang, mereka di bawah 2 orang pemimpin. Yang pertama pemimpin rohani, namanya Imam Yosua. Yang kedua pemimpin secara raja, pemimpin bukan raja itu, semacam bupati lah ya, pemimpin itu namanya Zerubabel. Jadi 2 orang ini yang memimpin orang Israel itu pulang. 2 orang ini juga yang ditugaskan untuk membangun kembali namanya tembok Yerusalem dan bait Allah. Tahu saudara, waktu mereka mulai bangun, itu mereka ngalamin diserang. Orang-orang Samaria itu kasih lemah semangat mereka. Mereka bilang, kamu tidak boleh bangun, kami laporkan pada raja. Akhirnya mereka stop pembangunan itu 15 tahun. Tidak ada progres. 15 tahun sudah bayangkan. Sama kayak usia gereja kita sudah. 15 tahun mereka stop. Dan kemudian tiba-tiba datanglah 2 orang nabi. Satu Nabi Hagai, satu Nabi Sakaria. Hagai bicara langsung buat orang Israel. Kalian ini pusingkan hanya bangun rumah kalian. Kalian tidak pusingkan, kalian tidak pernah pikir bangun rumah Tuhan. Sehingga apa? Kalian kerja semuanya seperti berlubang, semuanya tidak ada hasil. Nabi Hagai bicara seperti itu. Tapi Nabi Sakaria bicara satu penglihatan. Mari kita buka penglihatan apa, saudara? Kita buka Sakaria pasal yang ketiga. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua. Ini pemimpin rohani. Berdiri di hadapan malaikat Yahweh, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk apa? Mendakwa dia. Ayat yang kedua, ini dalam penglihatannya Sakaria, saudara. Ya, lalu berkatalah malaikat Tuhan pada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Waktu itu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Ayat yang keempat, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayani, tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan itu aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Jadi saudara, apa yang dialami oleh Yosua? Next. Taruhlah serban tahir pada kepalanya, maka mereka menaruh serban tahir dan mengenakan pakaian pada sedang malaikat Tuhan bersujud. Jadi saudara tahu, Yosua sebagai pemimpin rohani, dia sedang mengalami dakwaan. Dia sedang mengalami sebuah rasa bersalah. Dia sedang mengalami sebuah penghukuman. Dia mengalami sebuah tertuduh. Dikatakan pakaian kotor, penglihatan itu. Iblis mendakwa dia. Tapi Tuhan bilang apa? Kasih ganti dia pakaian yang baru. Dan Sakaria bilang, Sakaria dapat penglihatan, gantikan dia dengan pakaian yang baru. Ini bicara apa, saudara? Imam besar Yosua itu sedang lagi down, karena apa? Dia merasa tertuduh hidupnya. Dia lagi rasa bersalah. Saudara tahu, kadang-kadang kita fokus dengan apa yang ada di luar. Mungkin orang-orang pikir, wah itu gara-gara gangguan orang Samaria. Itu pembangunan tidak bisa jalan. Itu tidak ada progres. Tapi sebenarnya akarnya adalah pemimpinnya, Imam Yosua itu sedang dalam keadaan tertuduh. Dia hidup dalam rasa bersalah. Itu membuat tidak ada progres, tidak ada kemajuan dalam hidupnya. Selama 15 tahun, bait Allah tidak bisa dibangun. Sebenarnya kita hari ini juga hidup dalam rasa bersalah. Karena kita tidak menyadari pengampunan dari Tuhan. Dan membuat sepertinya hidup ini tidak ada progres, saudara. Hidup ini seperti tidak ada kemajuan. Kita berputar-putar seperti itu. Ternyata ada suatu kuasa yang dahsyat di sini. Tapi bukan cuma Sakaria, pemimpinnya juga. Zerubabel juga mengalami hal yang sama, tapi beda, saudara. Ini buat Zerubabel.
Zakaria 4 ayat 6 dan 7. Maka bicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, tadi kepada Yosua, ini kepada Zerubabel, ini dua pemimpin saudara. Bunyinya gini, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Jadi pada waktu itu Zerubabel udah lemes saudara. Dia tidak ada sumber daya. Dia mau bangun, dia bilang, mana orang-orang yang akan bantu aku? Mana uangnya? Tidak ada uangnya. Aku tidak punya sumber daya lagi. Dia udah menyerah, dia udah putus pengharapan saudara. Sebenarnya hari ini kita juga sedang ada yang mengalami hal yang sama. Engkau sedang mengalami sebuah situasi sampai engkau menyerah dalam hidupmu. Engkau melihat resources yang ada dalam hidupmu sepertinya udah engkau coba semua, tidak berhasil. Tuhan bilang apa? Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Amin saudara? Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Siapakah engkau gunung yang besar? Gunung besar ini bicara tentang apa? Persoalan, masalah. Siapa engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau akan jadi tanah yang rata. Ketika kita andalkan Tuhan dalam hidup ini, kita bisa berkata pada setiap persoalan yang ada dalam hidup kita, siapa engkau gunung yang besar? Di hadapan Tuhan, di hadapan aku orang yang diurapi Tuhan, engkau akan rata tanah. Amin saudara, engkau akan rata tanah. Amin saudara. Firman Tuhan bilang apa? Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau menjadi rata tanah. Orang Kupangan bilang rata tanah, ini kan tanah rata, sama saudara ya. Ia akan mengangkat batu utama. Batu utama itu apa? Dalam bahasa Inggris saya katakan capstone. Capstone itu apa? Batu terakhir. Kalau saudara bangun rumah, itu ada batu penjuru, batu pertama, ada peletakan batu pertama, tapi ada juga peletakan batu terakhir. Artinya sudah finish, selesai. Nah, batu utama itu batu terakhir. Ini belum bangun loh saudara. Ini lagi terhambat ini, 15 tahun stop. Tapi bilang sama Zerubabel, katakan, batu utama, batu selesai terakhir itu udah selesai. Jadi Tuhan bilang gini, jangan lihat sekarang yang belum kelihatan. Kau mungkin belum lihat itu, tapi lihatlah dalam pikiranmu. Engkau lihat bahwa itu udah selesai. Masalahmu udah selesai. Sebenarnya hari ini kau sedang mengalami masalah yang berat dalam hidupmu. Engkau seperti tidak ada pengharapan, seperti tidak ada jalan keluar. Ya, lihatlah itu udah selesai. Lihatlah batu utamanya sudah ada. Batu utamanya sudah Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Amin saudara. Ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali. Kata bagus ini adalah grace. Grace, grace, bahasa Inggrisnya grace artinya apa? Dengan anugerah Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, batu utama itu selesai. Hari ini mungkin kau sedang dalam proses, tidak ada progres. Engkau sedang punya sebuah project tapi tidak ada progres. Engkau sedang punya sebuah pergumulan, engkau sedang mau kerjakan sesuatu tapi sepertinya tidak ada progres dalam hidup. Tuhan bilang apa? Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan keperkasaanmu, tapi oleh rohku, kata Tuhan. Dan oleh itu kita bisa berkata, batu yang terakhir itu sudah selesai. Amin saudara, lihat itu dalam hidup saudara. Ya. Nah jadi persoalannya bukan soal gangguan yang ada di luar. Persoalan soal gangguan yang ada di jiwa. Kadang-kadang kita suka salahkan situasi. Ya memang keadaanku ini bikin saya seperti ini. Memang orang-orang yang di sekitarku ini buat gangguan-gangguan terus. Tapi coba, kadang-kadang mungkin bukan situasi yang ada di sekeliling itu yang menjadi penghambat. Tapi apa yang ada dalam jiwa saudara, itu yang buat engkau tidak bisa mengalami progres dalam hidup ini. Amin saudara. Mungkin kau hidup dari rasa bersalah. Mungkin hari ini kau sedang dikejar oleh rasa bersalah yang mungkin berapa tahun yang lalu. Mungkin hari ini engkau tidak bisa dapatkan kesembuhan karena engkau berkata, ya Tuhan aku memang layak dapat sakit ini karena apa? Aku buat dosa. Berapa tahun lalu aku buat ini, hari ini kalau aku tidak sembuh ya udah aku terima saja. Ada yang berkata seperti itu? Kalau engkau berkata seperti itu berarti engkau sedang menilai pengampunan itu karena apa yang kau buat. Hari ini Tuhan ingin pulihkan hidup saudara. Amin.